Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal KSMMA Biologi tahun 2024. Soalnya adalah, berikut ini adalah data pemanfaatan energi oleh 3 jenis vertebrata dewasa. Di sini ada vertebrata 1, proporsi energi yang diperlukan untuk setiap aktivitas dalam persen. Di sini untuk metabolisme basal atau standar 35, untuk vertebrata 2, 25%, dan vertebrata 3, 35%. Untuk reproduksi yang 1, 5, yang 2, 20, yang 3, 10. Untuk termoregulasi yang ke-1, 15, vertebrata 2, 35, dan yang ketiga tidak ada. Untuk aktivitas, vertebrata 1 45%, vertebrata 2 20%, dan vertebrata 3 35%, dan untuk tumbuh, vertebrata 1 dan 2 tidak ada, dan untuk vertebrata 3 15%. Kemudian, total energi yang digunakan dalam kilokalori per tahun untuk vertebrata 1 340.000, vertebrata 2 4.000, vertebrata 3 8.000. Berat tubuh dalam kilogram, vertebrata 1 4, vertebrata 2 0,025, dan vertebrata 3 4. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan berikut yang tidak tepat adalah: yang A, salah satu dari ketiga vertebrata di atas adalah hewan ektotermik. Yang B, jumlah energi dalam kilokalori untuk metabolisme basal yang dipergunakan oleh vertebrata 1 paling tinggi jika dibandingkan dengan 2 vertebrata lainnya. Yang C, pada vertebrata endotermik, semakin kecil ukuran tubuh, maka semakin besar proporsi energi yang dipergunakan untuk mengatur suhu tubuh. Yang D, ukuran vertebrata 3 akan terus bertambah seiring dengan pertambahan usia, sedangkan vertebrata 1 dan 2 tidak. Yang E, vertebrata 1 kemungkinan menghasilkan jumlah keturunan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan 2 vertebrata lainnya. Berdasarkan sumber panas tubuhnya, hewan dibedakan menjadi endoterm, di mana panas tubuh terutama berasal dari metabolisme, dan ektoterm, di mana panas tubuh terutama berasal dari lingkungan. Dari ketiga hewan pada tabel, vertebrata 1, 2 adalah hewan endoterm, sedangkan 3 adalah hewan ektoterm. Semakin kecil ukuran tubuh suatu hewan endoterm, maka semakin tinggi rasio luas permukaan terhadap volume. Akibatnya, panas tubuh akan semakin mudah hilang ke lingkungan. Oleh sebab itu, hewan endoterm yang berukuran kecil, di sini yang vertebrata 2, di mana berat tubuhnya 0,025, akan mengalokasikan energi untuk termoregulasi 35%, ini lebih banyak daripada endoterm berukuran besar, yaitu vertebrata 1, di sini hanya 15%, karena berat tubuhnya lebih besar, yaitu 4 kg. Untuk vertebrata 3, di sini mengalokasikan sebagian energi untuk tumbuh, sedangkan untuk vertebrata 1 dan 2 tidak. Vertebrata 1 memiliki proporsi energi terendah untuk reproduksi, sehingga keturunan yang dihasilkannya akan berjumlah paling sedikit. Jumlah energi yang digunakan untuk mempertahankan metabolisme basal dihitung dari persen energi basal dikali total energi yang diperlukan. Vertebrata 1, 2, dan 3 masing-masing menghabiskan energi 340.000, kemudian 4.000, ini 4.000 ya, bukan 1.000, 4.000, dan 8.000 per tahun. Jika kita kalikan dengan persen basalnya, maka di sini 340.000 dikali 35%,
35% dikali 340.000 ini adalah 119.000. Ya, ini 119.000 untuk mempertahankan metabolisme basal. Yang ini tadi total energi yang diperlukan adalah 4.000 untuk yang vertebrata 2. Ini 4.000 dikali 25% itu adalah 1.000. Kemudian yang ini 8.000 dikali 35%. Ini adalah 2.800 ya. Jadi yang ini 119.000. Yang ini dari tadinya total energi yang digunakan 4.000 dikalikan dengan 25% jadi 1.000. Yang ini 8.000 dikalikan 35% jadinya 2.800 kilokalori per tahun. Nah, jadi di sini berdasarkan data ini, kesimpulan yang tidak tepat adalah jumlah energi dalam kilokalori untuk metabolisme basal yang diperlukan oleh vertebrata 1 paling tinggi jika dibandingkan dengan 2 vertebrata lainnya. Ini vertebrata 1 benar ya. Jadi yang B benar. Kemudian untuk yang A, salah satu dari ketiga vertebrata di atas adalah hewan ektotermik, tadi benar ya. Kemudian pada vertebrata endotermik, semakin kecil ukuran tubuh, maka semakin besar proporsi yang diperlukan untuk mengatur suhu tubuh. Benar ya, di sini 35%, semakin kecil berat tubuhnya. Kemudian, ukuran vertebrata 3 akan terus bertambah seiring dengan pertambahan usia, sedangkan vertebrata 1 dan 2 tidak. Ini kita cek dulu yang E ya. Vertebrata 1 kemungkinan menghasilkan jumlah keturunan paling sedikit. Ini berdasarkan penjelasan yang tadi. Ini ya. Vertebrata 1 memiliki proporsi terendah untuk reproduksi sehingga akan berjumlah paling sedikit. Sehingga yang E benar. Nah, untuk yang D ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih sudah belajar. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!